Thank you very much. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Sidoarjo. And the next speech is from the Chief of Sidoarjo Regency, Mr. Haji Ahmad Budor Ali, SIP. To Mr. Haji Ahmad Budor Ali, SIP, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Khalis Misbah bersama Ibu Nyai. Semoga sehat selalu, panjang umur, umurnya berkah sehingga bisa memberikan wejangan-wejangan bagi kita semua. Yang saya hormati, ini ada beberapa santri ya, kebetulan kepala dinas semua ya, yang hadir hari ini. Yang saya hormati segenap keluarga dalem yang hadir hari ini. Yang saya hormati segenap Dewan Asatid. Yang saya hormati seluruh wisudawan yang hari ini berbahagia. Yang pertama, puji syukur alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam semoga tetap terucap ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini termasuk Yai. Kenapa? Sering saya sampaikan di era pandemi jangan sampai membuat kita berhenti untuk tetap berkarya. Jangan sampai di era pandemi membuat kita beralasan untuk tidak melakukan apa-apa sehingga sering terjadi, bahkan bukan hanya di Indonesia, di daerah bagian negara yang lain juga sama.
masjid jadi sepi, sekolah sepi, universitas sepi, lantas kemudian siapa yang akan dirugikan? Semua umat Islam. Sehingga saya harapkan mulai momentum hari ini semuanya boleh jalan selama protokol kesehatan dipegang penuh. Ada survei yang kemudian cukup mengejutkan di beberapa daerah Timur Tengah bahwa tingkat keterhadiran ke masjid sekarang sudah berubah. Yang muda sudah lari ke warung kopi, yang agak sepuh ketakutan karena COVID ke masjid. Akhirnya masjidnya jadi sepi. Sehingga seringkali bahkan kemarin kita undang seluruh DMI termasuk Lembaga Takmir Masjid NU dan Muhammadiyah untuk duduk bersama, jangan sampai dengan adanya pandemi semua kegiatan kita berhenti atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada momen kali ini yang ingin kita sampaikan, Yai. Dalam beberapa hari ke depan, selama ini perspektif untuk melawan COVID, selama ini paradigma untuk menghilangkan COVID selalu berorientasi pada hal-hal yang dohiriyah saja. Memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer. Padahal kita ini punya Quran, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini yang harus kita jaga karena santri punya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga saya ingin kenalkan paradigma ini, mungkin dalam beberapa hari ke depan akan ada edaran. Sehingga semua santri yang diwisuda di sini sampaikan kepada semua keluarga di rumah. Saya yakin bapak-bapak jenengan, ibu-ibu jenengan semua ini tokoh di daerah masing-masing. Jenengan juga calon tokoh-tokoh besar, sehingga tolong digerakkan. Tolong digerakkan bahwasannya COVID ini bukan hanya selesai dengan hanya protokol lahiriah saja. Protokol batiniahnya juga. Sehingga sering saya sampaikan mulai saat ini, monggo jangan pernah biarkan masjid sepi, sekolah sepi, universitas sepi, semua jalan saja. Tetapi protokolnya dipegang penuh. Saya kira itu mungkin Yai yang bisa saya sampaikan. Terakhir, selamat kepada semua yang diwisuda hari ini. Ini bukan merupakan suatu akhir. Ini merupakan awal yang kemudian lebih berat lagi. Karena apa? Tidak ada pertama orang besar yang kemudian tidak ditempa dengan keras. Tidak ada tokoh yang kemudian berhasil tanpa perjuangan yang begitu keras. Apalagi sing SMP SMA ini. Jangan percaya kita menjadi kaum rebahan itu ternyata berguna bagi bangsa dan negara. Keliru semua itu. Itu pembodohan masyarakat. Itu pembodohan bangsa. Namanya kaum rebahan, ya rebahan aja sudah. Membantu iya, tapi kemudian memperlambat pembangunan itu pasti. Sehingga saya sampaikan, jenengan harus memiliki nilai yang tidak dimiliki oleh orang lain, terus upgrading diri, tidak usah sungkan. Terutama yang muda-muda ini, tidak apa-apa, jalan aja semua. Saya harapkan pada momentum wisuda, monggo yang lanjut ke universitas harus lebih giat lagi, yang lanjut ke SMA lebih giat lagi. Kemana kita ada, kemana kita berdiri bukan ditentukan apa-apa kecuali kualitas yang kita punya. Seandainya ada faktor yang lain, itu hanya faktor sementara. Saya kira itu yang mungkin saya sampaikan, Yai. Mungkin kita semua yang hadir di sini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala
sehat jasmani maupun rohani, panjang umur. Dan terakhir niki pesen Yai, karena zamannya zaman politik, Covid ini juga terkadang ditumpangi oleh politik. Saya harapkan kalau bupati mengizinkan wisuda seperti ini, jenengan gejagi bupati ini. Ngoten nggih? Engko lek kadung viral di sing dikepuki duduk sampean. Sing dikepuki ini mesti pengasuhe ambek nah, jenengan harus jagi ya ini, jenengan harus jagi bupati ini sehingga semuanya ini. Karena apa? Politik sekarang berubah, tidak pernah ada klaster mall, tapi klaster silaturahmi keluar, klaster teraweh keluar dan sebagainya. Orang Islam harus cerdas, gak usah mengandalkan orang lain. Orang Islamnya sendiri sing kudu cerdas. Jogo awake dhewe, jogo ojo sampai mbahayahna wong Islam itu sendiri. Apalagi kemudian orientasinya ke pondok yang selama ini menjadi atensi khusus dari mereka yang tidak suka dengan Islam. Saya kira itu akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Mr.